kewajiban besar idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini adalah kewajiban kita yang harus kita lakukan, memenuhi panggilan Allah ibadah sholat Jumat, meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk sejenak kita bersyukur pada Allah, merendahkan diri kita, bertadarruk, tawadhu, hilangkan kesombongan, sifat-sifat yang tidak baik, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah Jumat ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rangkaian ibadah Bapak-bapak sekalian, saudara, mulai dari Jumat Sayyidul Ayyam kita bersolawat, membaca surat Tabarok, Yasin, zikir, amalan-amalan sholawat di malam Jumat kita. Sampai hari ini kita mengisi kota amal, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, insyaallah. Mudah-mudahan kesemuanya yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, yang harus kita lakukan dalam kesempatan mulia ini juga adalah perbanyaklah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Redaksi sholawat silahkan dipilih dengan selera dan tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari para ulama, para habaib yang memberikan ajaran kepada kita. Kita yakin setinggi-tingginya dengan memperbanyak sholawat adalah akan mempermudah seluruh urusan kehidupan dunia kita. Setidak-tidaknya menjadikan refreshing otak dan rohani kita, merasa kita dekat dengan Kanjeng Nabi, merasa dekat kita akan mendapatkan syafaat Nabi, merasa akan mempermudah segala urusan problem-problem kehidupan, termasuk jiwa-jiwa yang galau, mereka-mereka yang stres. Perbanyaklah membaca sholawat. Sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun khutbah di masjid sedunia sama adalah peningkatan kualitas iman dan takwa. Siapapun yang berkhutbah yang tidak menganjurkan takwa tidak sah khutbahnya. Karena khutbah pribadi mengajak diri saya dan kita semua untuk berlomba-lomba perbanyaklah iman takwa. Iman dan takwa itu harus selalu diperbarui dan dilestarikan dalam dua hal. Yang pertama, kualitas. Dari aspek mutu, takwa kita harus meningkat, naik kelas. Dari aspek kuantitas jumlah, ketakwaan kita harus menambah. Fatazawwadu, kata Allah, berbekalah kalian semua, wa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang paling the best adalah takwa. Kalau suatu saat nanti ajal kita tiba, kalau kita sudah punya bekal takwa yang cukup, siaplah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saudara, kawan-kawan kita, saat ini adalah bulan Zulqa'dah. Pembawa acara tadi menyampaikan ini adalah 1 Zulqa'dah 1445 Hijriah. Karena ini adalah momentum yang luar biasa. Bukan momentum Pondok Kacang, Tangsel, tapi momentum internasional. Berbagai bangsa dan negara dipanggil oleh Allah untuk menjalankan persiapan, totalitas persiapan mulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah sekarang ini, terlebih nanti sebentar lagi saudara bulan Zulhijjah, bulan yang sangat luar biasa. Dzulqa'dah ini termasuk adalah mikot zamani. Mikot artinya niat memulainya ibadah haji, ibadah umroh. Zamani artinya kontekstualnya adalah waktu, dimulai Syawal sampai dengan Zulhijjah, saudara. Karenanya Dzulqa'dah ini seluruh negara sedang bersiap-siap untuk pemberangkatan ibadah hajinya, baik ibadah haji reguler maupun ibadah haji non reguler. Sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kenapa kita sejenak harus memikirkan haji? Dan kenapa kita harus bercita-cita untuk menjadi seorang haji? Bukan gelarnya yang kita minta, saudara. Bukan gelarnya, bukan ingin minta dipanggil Pak Hajinya, bukan. Tetapi karena ini adalah perintah Allah. Kalau kita ngaji sejak kecil dari Raudhatul Atfal, TK, madrasah ibtidaiyah, diniyah dan lain sebagainya, maka
diajarkan bahwa rukun Islam yang kelima adalah menjalankan ibadah haji. Saudara, cukupkah kita hanya bersahadat? Cukupkah ketika kita hanya menjalankan sholat? Tentu tidak. Dilanjutkan kita membayar zakat. Apakah cukup Kiai hanya membayar zakat? Ternyata tidak, saudara. Islam yang kita agungkan, Islam yang kita amalkan bukan hanya akidah, bukan hanya keyakinan, bukan hanya kepercayaan, tapi adalah aplikasi dari kepercayaan itu sendiri. Wujud daripada apa yang kita yakini itu harus kita amalkan. Ketika kemarin kita sudah menjalankan rukun Islam yang keempat, namanya siam, shaum Ramadan, rutinitas tahunan yang kita jalankan, semaksimal mungkin sudah kita lalui. Tentu saudara, dari 4 rukun Islam yang kita sudah lakukan, ada sebuah doa besar yang harus kita mohon kepada Allah. Itu urusan Allah, prerogatif Allah, panggilan Allah, dan tidak akan ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah memanggil. Maka liman istaqa'a ilaihi sabila, hijjul bait, menjalankan ibadah haji bagi mereka yang memiliki istita'ah. Istita'ah artinya kemampuan. Kemampuan itu ada 2 hal, kemampuan fisik dan non fisik, kemampuan jasmani dan rohani. Karenanya di dalam surah Al-Imran surat ketiga, saudara, ayat 197 misalnya, walillahi 'alan nas. Ayat ini dikedepankan bukan mereka yang sudah punya harta besar, investasi banyak, duitnya miliaran, kontrakannya banyak, vilanya banyak, mobil banyak, bukan. Tapi walillahi, kedepankanlah karena Allah Subhanahu wa taala untuk lihat haji itu. Kedepankan bahwa kita hanya minta ridha Allah, minta disayang Allah. Seluruh aktivitas kita ini biar disayang oleh Allah, maka walillahi, karena Allah lah ala nasi, diwajibkan kepada manusia itu hijjul bait, untuk menjalankan